Diceritakan dari sudut pandang Yu, seorang karakter yang tengah berusaha melarikan diri bersama seorang gadis muda yang baru saja dibebaskan dari perbudakan. Ceritanya dimulai dengan Yu yang sedang berlari dengan cepat, sambil menggenggam tangan gadis muda tersebut. Gadis itu, yang kelelahan karena terus berlari, tampak sangat letih. Yu menyadari hal ini dan merasa bersalah, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Para pengejar mereka semakin dekat, dan berhenti sekarang hanya akan membuat mereka tertangkap. Dengan penuh ketakutan, Yu dan gadis muda itu terus berlari, sementara suara teriakan para pengejar terdengar semakin dekat. Yu menggunakan segala cara untuk melindungi gadis itu, meskipun dia tahu bahwa gadis itu mungkin merasa tidak nyaman disentuh olehnya. Namun, demi keselamatan mereka, Yu tidak punya pilihan selain menggendong gadis itu dengan cara yang paling praktis, yaitu dengan tangan yang dibuat seperti kursi. Saat pengejar semakin dekat dan mulai menyerang dengan senjata mereka, Yu dengan cepat menggunakan sihir net magic untuk membuat rumput liar tumbuh di kaki mereka dan mengikat tubuh mereka. Meski berhasil melambatkan pengejar, suara tawa aneh yang muncul entah dari mana membuat Yu merasa tidak nyaman. Meskipun dia mencoba mengabaikannya. Dia kemudian menggunakan sihir net magic, torches and pitchfork, untuk membakar rumput liar tersebut, menyebabkan kerusakan berulang pada para pengejar sekaligus memperlambat mereka lebih jauh. Efek sihir ini juga memunculkan meme dan gambar-gambar konyol yang tak relevan, tetapi Yu tetap fokus pada tujuannya untuk melarikan diri. Namun, ketika dia berpikir sudah berhasil menghindari para pengejar, ternyata ada penjaga yang sudah siap di depan, menghalangi jalan mereka. Yu menyadari bahwa mereka sudah memprediksi rute pelariannya, dan dia tahu bahwa dia tidak begitu mengenal tempat itu seperti mereka. Dalam situasi putus asa ini, Yu menggunakan sihir Dumbas Magic, Break the Speed Limit, yang membuat kecepatannya melonjak drastis dalam sekejap. Dia berhasil melintasi para penjaga dengan begitu cepat sehingga mereka tak mampu menghentikannya. Yu terus berlari dengan cepat, sambil melancarkan sihir toxic Twitter untuk memperlambat pengejarnya lagi. Sekelompok orang yang aneh dengan bodysuit putih dan ikon anime di kepala mereka muncul, mulai mengganggu penjaga dengan komentar-komentar tidak relevan, namun cukup mengintimidasi. Meskipun merasa aneh dengan apa yang terjadi, Yu tahu bahwa sihir ini akan membantunya kabur, jadi dia tetap fokus melarikan diri sambil melindungi gadis yang dibawanya. Namun, saat dia menyadari bahwa situasi semakin genting, Yu terpaksa menggunakan sihir Leobrat, sebuah sihir yang memanggil seorang gadis dengan ekspresi sombong. Meskipun gadis ini berhasil memprovokasi para pengejar, Yu merasakan tatapan dingin dari gadis muda yang dibantunya, seakan-akan gadis itu menghakiminya dengan tatapan penuh kebencian. Dalam usahanya untuk terus melarikan diri, Yu kemudian mengaktifkan sihir Normie Magic, yang menyebabkan orang-orang dengan kepribadian Normie muncul dan berbicara tentang betapa sempurnanya kehidupan mereka. Sihir ini sebenarnya memberikan peningkatan kecepatan yang sangat signifikan bagi Yu, meskipun efek sampingnya adalah rasa malu yang luar biasa akibat perkataan orang-orang tersebut. Akhirnya, setelah perjalanan panjang yang melelahkan, Yu dan gadis muda itu berhasil mencapai pintu keluar dari kota. Di sana, Yu menyerahkan gadis tersebut kepada kelompok yang sudah bebas, yang berjanji akan menjaga gadis itu dengan baik. Gadis tersebut, yang ternyata bernama Rina, mengucapkan terima kasih kepada Yu dan berjanji akan berterima kasih dengan lebih baik di lain waktu. Yu dengan rendah hati menerima ucapan terima kasih itu, merasa bahwa dia telah melakukan sesuatu yang berarti. Setelah memastikan bahwa Rina aman, Yu kembali ke dalam kota, siap untuk melanjutkan misinya. Dia tidak pernah mengharapkan untuk hidup seperti protagonis dalam novel ringan, tetapi dia bertekad untuk membantu sebanyak mungkin orang, bahkan jika hanya dalam sebuah permainan. Saat dia berlari menuju tujuan berikutnya,
dia mendengar pengumuman bahwa karma miliknya telah meningkat. Setelah perjuangan panjang untuk membebaskan kota dari cengkeraman penguasa yang tiran, kemenangan akhirnya diraih oleh para budak yang sebelumnya tertindas. Kota dipenuhi dengan sorak-sorai kegembiraan, namun di tengah-tengah perayaan ini, terdapat sebuah adegan yang lebih serius di mana sang tokoh utama berhadapan langsung dengan mantan tuan tanah. Sang tokoh utama, yang dikenal sebagai War Maiden, berdiri di hadapan mantan tuan tanah yang kini berada dalam posisi yang sangat hina. Sesuai dengan janjinya, sang War Maiden tidak membunuhnya, tetapi ia memberi peringatan kepada mantan tuan tanah bahwa dia harus membuat permintaan maaf yang bisa diterima oleh mantan para budak jika dia ingin bertahan hidup. Namun, permintaan maaf tersebut tidak akan semudah yang dibayangkan. Karena menurut kontrak yang ada, mantan tuan tanah tidak akan bisa berbicara dengan benar sampai permintaan maafnya diterima oleh para mantan budak yang kini menjadi rakyatnya. Ketika mereka keluar ke alun-alun kota, sang mantan tuan tanah mencoba berbicara, tetapi yang keluar hanyalah suara yang tidak jelas dan kacau, sebuah tanda dari efek kontrak yang dia terima. Sang War Maiden kemudian mengumumkan kepada kerumunan bahwa mantan tuan tanah itu berniat untuk meminta maaf, dan memintanya untuk mendengarkan. Namun, cara tuan tanah itu berusaha meminta maaf sangatlah memalukan dan menjijikkan, membuat para mantan budak dan rakyat yang menonton marah besar. Alih-alih meminta maaf dengan sungguh-sungguh, tindakannya malah membuat kemarahan mereka semakin menjadi-jadi. Ronov, seorang karakter lain yang ada di samping sang War Maiden, mempertanyakan apakah semua ini benar-benar perlu. Sang War Maiden menjawab dengan santai bahwa 80% dari tindakan tersebut hanya untuk bersenang-senang. Bagi dia, semua ini bukan tentang balas dendam atau keadilan, tetapi lebih kepada kenikmatan untuk menghancurkan harga diri para bangsawan yang sombong. Meskipun begitu, dia mengakui bahwa tindakannya telah benar-benar menghancurkan reputasi dan kedudukan sang tuan tanah, hingga membuatnya tak lagi punya pendukung di antara rakyat. Setelah itu, sang War Maiden menyadari bahwa perannya dalam revolusi ini sudah selesai. Tugas-tugas yang tersisa, seperti unifikasi dan mendapatkan pengakuan dari pemerintah pusat, bukanlah urusannya. Namun, saat dia hendak pergi, Ronov menunjukkan niatnya untuk bertarung dengan sang War Maiden. Menyadari bahwa Ronov melihatnya sebagai ancaman yang terlalu berbahaya untuk dibiarkan hidup, sang War Maiden menerima tantangan itu dengan antusias. Setelahnya, sebuah quest kemudian muncul di layar permainan, menawarkan pilihan kepada sang War Maiden untuk melanjutkan dengan pertarungan melawan Ronov. Quest tersebut memberi peringatan bahwa hasil dari pertarungan ini akan mempengaruhi skenario permainan di masa depan, dan karena itu tidak boleh diulang. Sang War Maiden, tentu saja, menerima tantangan ini dengan penuh semangat, siap untuk menguji kekuatan sejatinya melawan Ronov dalam pertarungan yang akan datang. Sebelumnya, Ronov, dengan perasaan waspada, berjalan bersama gadis misterius itu, meninggalkan kota di belakang mereka. Dia sadar bahwa kemungkinan besar ia bisa mati hari ini. Namun, jikapun ia berhasil menang, perasaan puas tidak akan sepenuhnya dirasakannya hanya karena membunuh wanita yang dianggap gila ini. Mereka berjalan cukup jauh dari kota, dan Ronov, meski tahu bahwa wanita itu tidak akan menyerangnya sebelum waktunya, tetap merasa tidak nyaman menunjukkan punggungnya kepada sang gadis. Ini membuat setiap langkah terasa lebih berat, karena Ronov tahu betul bahwa dia sedang berjalan menuju pertempuran yang mungkin akan menjadi yang terakhir baginya. Itu jauh juga, iya? Tanya gadis itu dengan nada ringan, seakan-akan perjalanan ini hanyalah sebuah perjalanan biasa. Ronov menjawab singkat, ya. Aku ingin meminimalkan korban jiwa. Dia telah melihat tubuh Ziggy dan Saram, dua orang yang dikenal sebagai si pendiam dan si berisik.
Melihat mereka tergeletak tanpa nyawa membuatnya semakin yakin bahwa wanita ini sangat berbahaya. "Kau terlalu banyak khawatir," gadis itu menjawab, seolah-olah tak ada yang perlu dicemaskan. Namun, Ronov tidak bisa menyingkirkan rasa takutnya, bahkan saat dia tahu bahwa gadis itu tidak akan menyerangnya duluan. "Aku tak ingin memberimu senjata apapun," katanya dengan hati-hati. "Oh," jawab gadis itu, dan seketika seluruh tubuh Ronov merasakan sensasi aneh, seperti rambut di tubuhnya berdiri. Ini adalah konfirmasi bahwa gadis ini bukanlah orang biasa. Dia adalah sosok yang sangat berbahaya, yang tanpa ragu akan melibatkan dan memanipulasi orang-orang di sekitarnya untuk mencapai tujuannya. Mereka akhirnya tiba di tujuan mereka, sebuah tebing curam dengan hutan di belakangnya dan lautan yang bergejolak di bawahnya. Ronov tahu, siapapun yang jatuh dari tebing ini tidak akan bertahan hidup. "Di sini?" tanya gadis itu. "Ya," jawab Ronov. "Tempat ini sangat terpencil, sesuai dengan niatnya untuk meminimalkan korban jiwa. Disinilah aku bisa membunuhmu dengan pasti," lanjut Ronov. "Kau benar-benar membenciku, ya?" Gadis itu bertanya dengan nada terkejut, meski tidak menunjukkan emosi apapun. "Aku tidak membencimu," jawab Ronov dengan jujur. "Sungguh mengejutkan," jawab gadis itu, terdengar agak tak percaya. Ronov kemudian melanjutkan, "Aku, sebagai calon imam besar Krepskulem berikutnya, memiliki tanggung jawab untuk membunuhmu, yang telah dirasuki kekacauan." Dia mengangkat tinjunya, siap untuk bertarung. Sang gadis, melihat hal itu, segera mencabut pedang pendeknya dan memegang senjata lempar di tangan lainnya. "Aku tidak akan memaafkanmu, kekuatan kekacauan," tegas Ronov. Gadis itu menjawab dengan santai, "Aku tidak mengerti apa yang kau bicarakan. Aku hanya ingin bermain." Itulah kata-kata terakhir sebelum percakapan mereka berakhir. Perlahan-lahan, niat untuk membunuh di antara keduanya semakin menguat. Dengan kecepatan yang mengejutkan, gadis itu melemparkan jarum beracun, namun Ronov berhasil menghindar dengan gerakan minimal dan langsung melancarkan serangan. Pedang pendek gadis itu mengarah tepat di antara alis Ronov, tetapi dia berhasil menangkisnya dengan punggung tangannya dan menghantamkan tinjunya ke rahang gadis itu. Namun, gadis itu dengan lincah menghindar dan melakukan salto ke belakang, menghindari serangan dan menyerang balik dengan tendangan yang mengenai rahang Ronov. Ronov mundur sejenak untuk menghindari serangan lanjutan. Pedang gadis itu hanya mengenai udara kosong, tetapi tak lama kemudian sebuah bola besi terbang ke arah Ronov dengan kecepatan yang mengerikan. "Huff!" Ronov mendengus, menghancurkan bola besi itu dengan tinjunya. Namun, itu tidak berakhir di situ. Lebih banyak jarum panjang terbang ke arahnya. "Oh, apakah aku salah tebak?" kata gadis itu dengan nada penuh teka-teki. "Tidak, kau tidak salah," jawab Ronov. Di saat itu, Ronov menyadari bahwa dia harus membunuh gadis ini. Jika dibiarkan hidup, gadis ini bisa menjadi ancaman besar bagi tatanan dunia, bukan hanya bagi negaranya tetapi juga bagi dunia secara keseluruhan. Ronov memutuskan untuk melancarkan serangan balik. "Sekarang giliranku," katanya dengan nada yang tegas. "Kau tidak perlu mengumumkannya," balas gadis itu dengan nada sinis. Ronov tidak mau membuang waktu, segera menyerang dengan kekuatan penuh. Tanah di bawah kakinya retak saat dia melesat ke arah gadis itu dengan kecepatan luar biasa. Wajah gadis itu menunjukkan ekspresi terkejut saat Ronov melepaskan teknik Palm Hill Wave Pattern ke arah ekor panjang gadis itu. Gah! Gadis itu terlempar ke belakang, darah mengalir dari mulutnya. Namun, meskipun terkena serangan yang kuat, gadis itu masih sempat meluncurkan serangan balasan dengan bola besi yang ditembakkan dengan kecepatan luar biasa. Ronov hampir tidak bisa menghindari serangan itu,
Tetapi dia berhasil menyerang bola besi itu dengan teknik Bluish Black Five Chain, menghancurkannya. Namun, cairan dan asap yang keluar dari bola besi itu ternyata berbahaya bagi Ronov. Dia segera bergerak mundur untuk menghindari bahaya, tetapi tiba-tiba merasakan sesuatu menghantam punggungnya dengan kuat, membuatnya terlempar. Gadis itu ternyata telah memutar posisi dan menyerangnya dari belakang saat Ronov sedang sibuk menghadapi bola besi. Jarum-jarum panjang telah tertancap rapi di sendi lengan kanan dan kaki Ronov, dan dia mulai merasakan kelemahan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Racun di jarum-jarum itu mulai bekerja. Gadis itu menatap Ronov tanpa ekspresi. "Tidakkah kau tahu? Kau seharusnya tidak pernah memukul seorang wanita di perutnya." Ronov, dengan napas berat, menjawab, "Sayangnya, aku tidak melihatmu sebagai seorang wanita." "Itu perkataan yang menyakitkan," kata gadis itu, masih tanpa menunjukkan emosi. Pertarungan berlanjut dengan lebih ganas. Mereka bertukar pukulan dan serangan dengan kecepatan dan kekuatan yang mengerikan. Setiap serangan dibalas dengan serangan yang lebih mematikan, dan pertarungan mereka mulai menghancurkan lingkungan di sekitar mereka. Ronov, meski terluka parah, tetap bertahan dan mencoba menyerang balik dengan teknik terbaiknya, namun gadis itu selalu berhasil menghindar atau membalas dengan serangan yang tak terduga. Akhirnya, Ronov memutuskan untuk menggunakan kartu trufnya, menyadari bahwa pertarungan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut lebih lama lagi. Pertarungan antara Ronov dan Rena mencapai titik klimaksnya. Ketika Ronov memutuskan untuk menggunakan kekuatan penuh, suasana di sekitar mereka berubah drastis. Aura yang memancar dari tubuh Ronov tiba-tiba berubah, memperlihatkan kekuatan yang belum pernah dia tunjukkan sebelumnya. Ini membuat Rena merasa sedikit familiar, seolah-olah dia pernah melihat kekuatan semacam ini sebelumnya. "Body Enhancement, Storm Sea Dragon," teriak Ronov, memanggil kekuatan yang memberinya kekuatan luar biasa. Rena segera merespons dengan melemparkan bola-bola besi dan jarum beracun menggunakan keterampilan Boulder Throw, Meteor, dan Comet. Namun, Ronov berhasil menghindari semua serangan itu, meskipun dengan susah payah. Ronov kemudian melanjutkan dengan serangan Physical Revitalization, Meat Slitching and Bone Fracturing, memaksanya untuk mendekat dan mencoba menyerang dengan Quadruple Flaming Slash. Sayangnya, serangan ini justru dikontrakkan dengan serangan yang sama oleh Ronov. Rena mulai menyadari bahwa dia tidak bisa melukai Ronov selama proses penguatan tersebut. High Enchantment, Sacred Ocean, Ronov terus memperkuat dirinya, meningkatkan ketahanannya terhadap serangan Rena. Rena mulai menyadari bahwa serangan racun mungkin tidak akan berhasil pada Ronov, dan setiap upaya untuk menghentikannya tampak sia-sia. Rena pun merasakan tekanan yang semakin meningkat. Dia melemparkan bola besi yang telah dilengkapi dengan bahan peledak, menggunakan seluruh kekuatannya dengan keterampilan Rock Bombarding. Bola itu terbang seperti bom, tetapi Ronov hanya meninju bola tersebut, menunjukkan kekuatan luar biasa yang dimilikinya. "I am the hunter for evil heretics," Ronov menyatakan sumpahnya dengan tegas, semakin memperkuat tekadnya untuk mengalahkan Rena. Rena merasa bahwa dirinya berada dalam posisi yang semakin tidak menguntungkan. Dia tahu bahwa dia harus menggunakan segala kekuatannya jika ingin bertahan dalam pertarungan ini. Rena pun mengaktifkan Body Enhancement, Slaughtered Organs, sebuah keterampilan yang memberinya peningkatan kekuatan dan kelincahan yang luar biasa. Kemudian, Rena memutuskan untuk memanggil bantuan dari Yamada dan yang lainnya melalui Devilish Telepathy. Dengan peningkatan dari para pelayannya, dia berhasil menambahkan berbagai penguatan seperti High Enchantment, Glorious Prominence, High Enchantment, Storm of Ruin, High Enchantment, Darkness Abyss, dan High Enchantment, Light's Devotion, pada dirinya sendiri. Ronov yang melihat Rena semakin kuat tampak terkejut,
tetapi Rena tidak berhenti di situ. Dia melanjutkan dengan penguatan tambahan seperti Enchantment, Physical Might, Enchantment, Physical Barrier, dan Enchantment, Accelerate. Saat itu, Rena merasa bahwa ini adalah batas kekuatannya. Namun, karena Ronov sudah menggunakan semua trik kotornya, Rena merasa tidak ada salahnya untuk memberikan yang terbaik. Dengan aura yang semakin gelap, Ronov bersiap untuk melancarkan serangan terakhirnya. Aku benar-benar harus membunuhmu sekarang juga. Serangan Ronov sangat cepat, lebih cepat dari kecepatan suara, membuat Rena hampir tidak bisa bereaksi. Sementara Rena bertarung dengan segala kekuatannya, Ronov terus menyerangnya tanpa ampun. Serangan demi serangan menghantam Rena, tetapi dia terus bertahan. Setiap pukulan Ronov menciptakan ledakan yang menghancurkan lingkungan sekitar, bahkan sampai ke hutan di belakang Rena. Dalam satu momen, Rena berhasil menyerang siku Ronov dengan pomel pedangnya, namun Ronov tidak tergoyahkan. Dalam salah satu serangan balik, Rena memanfaatkan momentum Ronov dan melemparkannya ke udara. Namun, Ronov berhasil memulihkan posisinya dengan cepat dan melanjutkan serangannya. Dia menyindir Rena dengan mengatakan bahwa meskipun Rena terlihat seperti orang baik yang menyelamatkan dua saudara perempuan, tindakannya sekarang sangat jauh dari itu. Rena menjawab dengan dingin bahwa dia membantu saudara perempuan itu karena dia tidak bisa menemukan markas Ronov, dan dia tahu bahwa dengan membantu anak-anak itu, Ronov akan lengah. Jawaban ini mengejutkan Ronov dan membuatnya ragu sejenak. Ketika pertarungan terus berlangsung, Rena mulai merasakan kekuatan Ronov yang tak terduga. Meskipun Rena mampu memberikan kerusakan, Ronov memiliki kemampuan generasi tinggi yang memulihkan sebagian besar luka-lukanya. Pada akhirnya, Rena menyadari bahwa dia harus fokus pada permainan mereka, bukan pada alasan-alasan di balik pertarungan ini. Ronov akhirnya memutuskan untuk bertarung tanpa keraguan lagi. Kedua pejuang itu terus bentrok dengan kekuatan penuh mereka, dengan masing-masing berusaha untuk mengakhiri yang lain. Pertarungan ini tidak hanya tentang siapa yang lebih kuat, tetapi juga tentang tekad dan keberanian untuk bertahan hidup. Ronov, dengan kekuatan tinju yang dahsyat, melancarkan serangan dengan menggunakan teknik Deep Sea Fist. Serangan ini memancarkan aura air berwarna biru kehitaman yang sangat kuat. Rena, tidak mau kalah, berusaha menangkis serangan ini dengan menggunakan bom bola besi yang dipadukan dengan kemampuan Dark Meteor. Namun, kekuatan serangan Ronov tidak sepenuhnya dapat diimbangi, dan Rena terpaksa menggunakan keterampilan fisik Stream untuk mengurangi dampak yang diterimanya. Meskipun Rena berhasil menangkis serangan tersebut, dampaknya tetap terasa pada tubuhnya. Kedua lengannya hampir terkelupas akibat kekuatan serangan itu. Meskipun ia bisa segera menyembuhkan dirinya dengan bantuan Santa, Rena tahu bahwa waktu tidak berpihak padanya dalam situasi ini. Pertarungan terus berlanjut dengan Ronov melancarkan serangan lain yang ia arahkan dari atas. Rena dengan cepat mengelak dengan menggerakkan kepalanya ke samping dan mencoba menjatuhkan Ronov dengan mengaitkan pergelangan kakinya di udara. Ronov dengan cekatan memanfaatkan situasi ini untuk menciptakan jarak antara mereka, melakukan salto ke belakang dan mencoba menendang Rena untuk menjauhkan dirinya. Rena hampir tidak terkena tendangan itu dan segera melancarkan serangan balasan dengan menggunakan jarum beracun dan bola besi. Meskipun sebagian besar serangan Rena berhasil ditangkis oleh Ronov, beberapa di antaranya berhasil mengenai sasarannya. Ronov mencoba menggunakan kemampuan antidote untuk menetralkan racun, namun ia terkejut ketika menyadari bahwa racun tersebut tidak bisa dinetralisir. Ternyata, apa yang Rena gunakan bukanlah racun biasa, melainkan semacam ramuan khusus yang menyebabkan kejang otot dan kelelahan berkepanjangan. Menyadari bahwa Ronov sedang berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan,
Rena mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan serangannya tanpa memberi waktu untuk Ronov memulihkan diri. Dengan gerakan cepat, Rena mengambil pedang pendeknya dan mencoba menusuk Ronov. Namun, Ronov dengan sigap menggunakan tinju kirinya yang diperkeras dengan kekuatan skill untuk menahan serangan itu. Meskipun demikian, Rena dengan cepat mengaktifkan kemampuan Hot Severance, dan berhasil memotong pergelangan tangan Ronov, meskipun hanya sampai pada siku. Ronov tidak mau kalah, menyerang balik dengan tinju lainnya dan menghantam dada Rena dengan kekuatan besar. Serangan itu membuat Rena terkejut dan terpaksa mundur beberapa langkah. Meskipun ia berhasil mengurangi dampak serangan dengan melompat ke belakang, rasa sakit yang ditimbulkan tetap membuatnya batuk-batuk. Ronov melihat kesempatan ini dan segera melancarkan serangan kilat. Namun, Rena sudah siap dan bersiap menghadapi serangan tersebut. Kedua belah pihak terus saling serang dan bertahan, dengan masing-masing mencoba mencari celah untuk menyerang yang lain. Meskipun mereka berdua belum berhasil memberikan pukulan yang fatal, HP mereka berdua terus berkurang secara bertahap. Menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan berlangsung lama lagi, Rena memutuskan untuk mengakhiri semuanya. Dia menenangkan diri, menarik napas dalam-dalam, dan bersiap untuk melancarkan serangan penentu. Dengan menggunakan jarum kecil yang disuntikkan ke dalam tubuhnya, Rena meningkatkan kecepatannya secara luar biasa. Ketika ia memastikan bahwa Ronov tidak bisa bereaksi terhadap kecepatannya, Rena menyerang dengan menghantam dagu Ronov menggunakan gagang pedang pendeknya dari bawah. Kemudian, dengan gerakan cepat, ia merendahkan tubuhnya, menangkap pergelangan kaki Ronov, dan melemparnya dengan kekuatan sentrifugal. Ronov terlempar dan Rena segera mengejar, menendang pinggul Ronov dari belakang sambil menusukkan jarum beracun ke bahu dan punggungnya. Serangan beruntun ini menempatkan Ronov dalam posisi yang sangat sulit. Dia berada di ambang kekalahan, terdesak oleh serangan bertubi-tubi Rena, yang terus menekan tanpa henti. Rena tidak memberikan kesempatan sedikit pun untuk Ronov pulih atau melancarkan serangan balasan. Ia mengayunkan pedang pendeknya ke arah leher Ronov dengan skill Dark Blade, siap untuk mengakhiri pertarungan dengan satu tebasan yang menentukan. Namun, Ronov masih memiliki semangat juang yang tinggi. Tato pada lengannya bersinar dengan cahaya biru keputihan, dan ia menggunakan lengan kanannya yang tersisa untuk menahan tebasan pedang Rena. Dalam satu gerakan cepat, Ronov merobek seluruh pergelangan tangan kiri Rena. Pertarungan kini mencapai puncaknya, dengan Ronov yang terluka parah namun masih memiliki semangat untuk melanjutkan pertarungan. Dia bertekad untuk mengakhiri Rena dengan serangan terakhirnya, mengarahkan pukulan terakhirnya yang penuh dengan kekuatan air ke arah jantung Rena. Namun, Rena tidak kalah dalam kegigihannya. Dengan ketenangan yang luar biasa, dia berhasil memanfaatkan kelalaian Ronov. Dalam sekejap, Rena merebut belati yang terselip di sabuk Ronov dan menusukkannya langsung ke jantung lawannya. Ronov terkejut, tidak menyangka bahwa senjatanya sendiri akan menjadi alat pembunuhnya. Dengan sisa tenaganya, Ronov mencoba untuk menarik Rena bersamanya ke dalam jurang yang berada tepat di belakang mereka. Namun, Rena sudah siap dengan rencana cadangan. Dia memanggil Yamada, yang mengendalikan pedang pendek yang sebelumnya terlempar, untuk kembali dan memotong lengan kanannya sendiri yang ditahan oleh Ronov. Ronov, dalam keadaan yang semakin melemah, hanya bisa menyaksikan dengan takjub saat Rena melepaskan dirinya dari genggaman maut dan mendorongnya ke dalam jurang. Dengan tawa sinis, Rena mengucapkan salam perpisahan terakhirnya kepada Ronov sebelum menendangnya, mengirimkan Ronov jatuh ke laut yang ganas di bawah mereka. Dengan Ronov yang akhirnya jatuh dan tenggelam, Rena merasa lega bahwa pertempuran ini akhirnya selesai. Meskipun ia berhasil keluar sebagai pemenang, Rena kehilangan lengan kanan dan tangan kirinya dalam proses tersebut.
Pertarungan yang melelahkan ini membuatnya merasa sangat letih, namun juga merasa puas karena berhasil mengalahkan musuh yang sangat kuat. Rena kemudian duduk, mencoba untuk pulih dari pertempuran sengit yang baru saja dialaminya. Meskipun Santa akan segera membantunya pulih, Rena menyadari bahwa karena ia menggunakan penguatan fisik yang ekstrim selama pertempuran, tingkat pemulihannya akan jauh lebih lambat dari biasanya. Namun, hal itu tidak mengurangi rasa puasnya setelah berhasil memenangkan pertarungan yang penuh tantangan ini. Cerita kembali dimulai, dengan pengumuman dunia yang mengejutkan seluruh pemain dalam game tersebut. Sebuah pemberitahuan mengabarkan bahwa Rena, sang protagonis yang dikenal dengan reputasinya yang mengerikan, berhasil menghancurkan Crepusculum Liberation Front dan mendirikan pemerintahan otonom sementara di kota Belzenstock. Pengumuman tersebut disertai dengan serangkaian pemberitahuan tentang peningkatan level, perolehan poin keterampilan, serta penurunan nilai karma Rena yang signifikan. Selain itu, Rena juga mendapatkan beberapa keterampilan baru, termasuk Terrify dan Speech, serta beberapa resistensi baru terhadap dampak fisik dan air. Rena menyadari bahwa hadiah dari revolusi yang dipimpinnya akhirnya tiba. Ia merasa lega karena telah berhasil membuka kelas lanjutan dalam permainan, meskipun ia menyadari bahwa situasinya akan sangat berbahaya jika tidak berhasil mencapai tingkat tersebut. Rena merenungkan apakah mungkin dia bisa membuka kelas lain jika nilai karmanya terus menurun, tetapi dia segera memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus untuk bertemu kembali dengan Yu. Setelah kembali ke kota, Rena merasa frustrasi karena tidak dapat menemukan Yu. Dia memutuskan untuk mencari informasi dari Sageron, seorang NPC yang berada di depan kediaman Lord. Setelah sedikit percakapan, Sageron memberitahukan bahwa Yu dibawa oleh beberapa teman untuk bergabung dengan tim verifikasi. Rena mulai berpikir bahwa mungkin ada pemain lain yang sebelumnya tinggal di kota Belzenstock dan bahwa terowongan bawah tanah yang sebelumnya dia hancurkan mungkin akan segera terbuka untuk diakses kembali. Sageron kemudian bertanya tentang keberadaan Ronov, putranya yang bodoh, dan Rena hanya bisa tertawa mengenang kesenangannya dalam menghadapi Ronov dalam pertempuran. Meski Ronov cukup kompeten, dia masih belum mampu mengalahkan Rena. Ron kemudian mengucapkan terima kasih kepada Rena atas bantuannya dalam membebaskan kota, meskipun Rena merasa bingung mengapa Ron juga meminta maaf padanya. Selagi mereka berbincang, Rena menerima pesan dari manajemen game yang mengumumkan acara resmi pertama, sebuah permainan berjudul Hidden Tech Game. Dalam acara ini, pemain akan dibagi ke dalam 3 faksi berdasarkan nilai karma mereka, Order, Chaos, dan Neutral. Pemain dari masing-masing faksi harus saling berburu berdasarkan petunjuk yang diberikan di peta acara. Poin akan diberikan berdasarkan karma lawan yang dikalahkan, dengan rincian yang lebih detail dijelaskan dalam pesan tersebut. Pengumuman ini memengaruhi rencana Rena ke depan, karena dia mulai mempertimbangkan strategi untuk menghadapi acara tersebut. Setelah membaca pengumuman itu, Rena kembali bercakap-cakap dengan Ron. Sageron mengajukan satu pertanyaan terakhir yang membuat Rena berpikir, apa yang akan kau lakukan sekarang? Namun, Rena menjawab dengan acuh bahwa dia hanya akan melakukan apa yang dia inginkan tanpa tujuan spesifik. Percakapan mereka berakhir dengan Rena meninggalkan tempat tersebut, memainkan liontin di lehernya sambil berjalan pergi. Kemudian, detail tentang status Rena, keterampilan, gelar, dan peralatannya dijelaskan secara rinci, memberikan gambaran yang jelas tentang seberapa kuatnya Rena saat ini. Sebagai pemain yang memiliki karma negatif yang sangat rendah, Rena diposisikan sebagai ancaman besar dalam dunia permainan, dengan berbagai keterampilan dan peralatan yang memperkuat kemampuannya dalam bertarung dan bertahan hidup. Percakapan antara para pemain dalam game, kembali terjadi melalui papan buletin resmi.
Papan buletin ini digunakan sebagai media komunikasi dan diskusi antar pemain, di mana mereka membahas topik terkait Genocider, tokoh utama yang dikenal karena kekejamannya dalam permainan. Papan buletin dimulai dengan sebuah thread eksklusif yang didedikasikan untuk membicarakan Genocider. Para pemain yang menyebut diri mereka sebagai Genorer terlibat dalam percakapan yang penuh kekaguman dan sedikit obsesi terhadap Genocider. Seorang pemain dengan cepat menyatakan keinginannya untuk dibully oleh Genocider, menunjukkan betapa kuatnya pengaruh karakter tersebut dalam permainan. Diskusi berlanjut dengan spekulasi mengenai nama asli atau nama pemain Genocider. Salah satu pemain menyebutkan bahwa keterampilan penyamaran Genocider sangat tinggi, sehingga sulit untuk mengetahui identitas aslinya. Bahkan ketika seseorang hampir melihat namanya, mereka akhirnya dibunuh sebelum bisa mengetahui lebih lanjut. Hal ini menambah aura misterius yang mengelilingi karakter tersebut, membuatnya semakin menarik bagi para pemain lain. Beberapa pemain mulai membahas konten terkait Genocider yang mereka miliki, seperti video pertempuran dan kompilasi yang mereka buat. Ada pemain yang ingin memulai pembantaian di area terbuka dan menyiarkan aksinya secara langsung. Namun, pemain lain lebih tertarik untuk melihat kompilasi video pertempuran Genocider, yang dipuji sebagai karya yang sangat berbakat. Video-video ini menampilkan adegan-adegan mengerikan, seperti pemenggalan kepala karakter-karakter dalam permainan, yang membuat para penonton kagum sekaligus ngeri. Percakapan kemudian beralih ke topik yang lebih teknis, seperti leveling keterampilan dan sistem karma dalam permainan. Salah satu pemain bertanya tentang bagaimana sistem karma bekerja, terutama dalam konteks pembunuhan NPC, non-playable characters. Diskusi ini mencerminkan betapa kompleksnya sistem permainan, di mana tindakan moral seperti pembunuhan memengaruhi nilai karma pemain. Genocider dikenal memiliki nilai karma yang sangat rendah, yang mencerminkan tindakannya yang kejam, seperti membunuh wanita, anak-anak, dan orang tua di siang hari bolong di tempat umum. Selama percakapan, sebuah pengumuman resmi mengenai event dalam game muncul, yang menarik perhatian para pemain. Event ini, yang disebut Hidden Tag Game, menimbulkan kegembiraan di antara para pemain. Dalam event ini, tim Chaos dan Order akan saling berhadapan, sementara pemain netral harus waspada karena semua orang bisa menjadi musuh. Hal ini menambah elemen ketegangan dan persaingan dalam permainan. Pada akhirnya, identitas asli Genocider terungkap. Seorang pemain menyadari bahwa nama pemain Rena sebenarnya adalah Genocider, yang mengejutkan banyak orang. Ini menyebabkan keributan kecil di antara para pemain yang awalnya meragukan kebenaran informasi tersebut. Mereka terkejut mengetahui bahwa Rena, yang dianggap sebagai pemain legendaris dengan karma yang sangat rendah, ternyata adalah Genocider. Pengungkapan ini menambah kedalaman karakter Rena, yang sebelumnya dikenal hanya sebagai sosok misterius dan menakutkan. Suatu hari, setelah pulang dari sekolah, Rena, gadis muda yang tengah berjuang dengan hubungan rumitnya dengan ayahnya, disambut oleh salah satu pelayannya, Tuan Yamamoto. Dengan nada formal, Tuan Yamamoto menyampaikan bahwa Sang Lord memanggilnya. Rena merasa janggal, bertanya-tanya mengapa ayahnya, yang jarang memanggilnya, ingin berbicara dengannya. Dalam hati, dia merasakan badai emosional yang akan datang. Rena melangkah menuju ruang tamu, di mana ayahnya menunggunya dengan ekspresi yang tidak ramah. "Kamu sudah datang. Aku sebenarnya tidak ingin melihatmu, tapi ada sesuatu yang harus aku sampaikan," kata ayahnya dengan dingin. Keduanya sama-sama merasa tidak nyaman satu sama lain, dan suasana di ruangan itu penuh ketegangan. "Apa itu?" tanya Rena, berusaha terdengar netral meskipun hatinya bergejolak. "Aku akan mengadopsi seorang anak dari salah satu keluarga cabang kita," jawabnya tanpa ragu. "Mengapa kamu memberitahuku hal ini?"
Tanya Rena, merasa diabaikan. Anak dari keluarga cabang itu adalah orang yang luar biasa, berbeda denganmu. Dia akan menjadi pewaris rumah kita, jelas sang Lord dengan semangat yang mencolok, jauh dari sikapnya terhadap Rena. Rena merasakan sakit di hatinya. Ayahnya tidak pernah menunjukkan perhatian yang sama padanya. Aku tidak akan mengomentari masalah pewaris, tapi tidakkah aku sudah memiliki adik laki-laki? Tanyanya, mencoba tetap tenang meskipun dalam hatinya bergelora. Tentu saja, tapi keturunan adikmu tidak setara dengan kita. Meskipun dia adalah manusia yang baik, dia pada akhirnya adalah orang yang biasa-biasa saja. Dia tidak memiliki banyak potensi, jelas ayahnya tanpa empati. Rena hanya menjawab samar, tidak mau memperdebatkan pendapatnya tentang adik-adiknya yang belum pernah dia temui. Anak yang akan diadopsi ini berusia 5 tahun lebih tua darimu dan dia bukan hanya manusia biasa, tetapi juga sangat cerdas, berbeda denganmu, lanjut ayahnya. Rena merasakan kemarahan membara di dalam dirinya. Dia telah meraih nilai tertinggi di ujian simulasi di seluruh negeri. Namun ayahnya tidak pernah mengakui prestasinya. Meskipun kata-kata ayahnya tidak menyakitinya seperti dulu, dia tetap tidak dapat mengabaikannya. Bagaimanapun, anak itu akan segera datang untuk mengunjungiku. Apakah kamu akan keluar dari gedung samping untuk menyambutnya? Tanya sang Lord. Aku tidak akan keluar, jawab Rena tegas. Ini merepotkan. Aku tidak ingin orang-orang yang menemani anak itu berpikir aku menyimpan monster di gedung itu, ujar ayahnya dengan nada sinis. Rena merasa jengkel. Pandangan ayahnya seolah merusak jiwanya, mengikis bagian-bagian dari dirinya yang masih tersisa. Aku tidak suka dipandang seolah-olah aku adalah monster, jawabnya dengan dingin. Setelah ragu sejenak, ayahnya menjawab, maafkan aku, atas kelahiran monster sepertimu. Kata-kata itu mengingatkannya pada pandangan yang sama yang diberikan ayahnya kepada ibunya saat ibunya meninggal. Rena merasa marah dan ingin menghancurkan semua ini. Namun, dia berusaha menahan diri. Apakah kamu ingin mengatakan sesuatu? Tanya ayahnya. Tidak, tidak ada, tolong izinkan aku pergi, jawab Rena, berusaha menahan emosi. Kalau begitu, menghilanglah dari pandanganku. Dan jangan terlibat dengan saudara laki-lakimu terlalu banyak, aku tidak ingin dia terpengaruh olehmu, perintahnya. Baiklah, aku akan pergi, jawab Rena sambil membungkuk, berusaha menahan niat membunuh yang hampir meluap. Setelah keluar dari ruangan, Rena menghela napas lega, bersyukur telah berhasil menjaga janjinya kepada ibunya yang telah meninggal. Namun, saat hendak meninggalkan tempat itu, Tuan Yamamoto menghentikannya. Yang mulia, katanya dengan nada lembut. Ada apa? Tanya Rena, bertanya-tanya mengapa Tuan Yamamoto masih ada di sana. Jangan terlalu khawatir tentang hal ini, itu buruk untuk kesehatanmu, ujarnya dengan nada serius. Terima kasih, tapi aku baik-baik saja, jawab Rena, menyadari bahwa Tuan Yamamoto berusaha menunjukkan perhatian, meskipun wajahnya tetap datar. Juga, istri Lord telah meminta untuk bertemu denganmu, tambahnya. Tolong tolak, jawab Rena tanpa ragu. Sesuai permintaanmu, kata Tuan Yamamoto sebelum meninggalkan tempat itu. Rena merasa tidak ingin bertemu dengan wanita itu, terutama karena wanita itu merebut ayahnya dari ibunya. Setelah menyelesaikan semua urusannya di rumah, dia cepat-cepat kembali ke gedung samping dan terjatuh ke atas ranjangnya. Ibu tercinta, katanya sambil menyandarkan wajahnya di bantal. Bantal itu masih mengandung aroma lembut yang mengingatkannya pada ibunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan melanjutkan, emosiku sangat terganggu setiap kali aku bertemu dengan pria itu, rasanya sangat melelahkan. Rena tahu dia harus melepaskan semua kepahitan ini dalam permainan.
Dia merasa beruntung karena acara baru akan segera dimulai, dan itu memberi sedikit harapan bagi jiwanya yang tertekan. Hannes merasa sangat antusias dan sedikit tegang saat mereka mempersiapkan acara resmi pertama dari permainan. Akhirnya, gumamnya, penuh dengan semangat yang tidak bisa ditutup-tutupi. Clint, salah satu anggota kelompoknya, tampak sependapat dengan menyatakan, akhirnya. Namun, Eleanor terlihat cemas saat dia bertanya, apakah kita benar-benar akan baik-baik saja? Kita memiliki 2 anggota di 5 besar dalam parti kita. Rene, yang berada di sampingnya, juga mengangguk setuju dengan kekhawatiran tersebut. Hannes merasa terkejut melihat nama Cherry dan Mira di 5 besar, tetapi dia mencoba untuk tetap tenang. Aku sedikit khawatir banyak pemain mungkin akan menargetkan aku, kata Cherry dengan nada penuh kekhawatiran. Tenang saja, kita bisa mengalahkan mereka, balas Mira dengan nada yang sangat tenang. Ketenangan Mira sangat kontras dengan kekhawatiran Cherry. Namun, yang lebih penting adalah acara ini. Orang itu, Rena, aku akan mengalahkannya kali ini, teriak Hannes penuh semangat. Serius, kita akan bertarung dengannya lagi, balas Clint, terlihat tidak senang. Aku tidak yakin itu ide yang baik, tambah Rene. Hannes merasa sedikit kecewa dengan tanggapan mereka, namun dia mengingat betapa terakhir kali Clint kalah dari Rena, jadi dia bisa memahami keraguan mereka. Jangan seperti itu, semua orang yang lewat di dekat kita juga menertawakan aku, balas Hannes dengan semangat. Thread diskusinya juga cukup meriah, kata Eleanor. Para genorer, terutama, sangat mengganggu. Bagaimanapun, pasti ada banyak orang di alun-alun, kata Clint. Ya, tentu saja, acara akan segera dimulai, balas Mira. Saat mereka berbicara santai, Hannes mendengar sesuatu yang tidak bisa diabaikan. Genocider terdeteksi, teriak salah satu pemain di dekatnya. Benarkah? Tanya yang lain. Wow, dia benar-benar ada di sini, kata yang ketiga. Kenapa dia ada di sini? Komentar yang keempat. Hannes merasa terkejut. Rena datang secara terbuka, bukannya menyelinap. Dalam hal ini, tunggu, Hannes, kemana kamu pergi? Tanya salah satu rekan timnya. Maaf, aku harus pergi, jawab Hannes sambil berlari menuju arah Rena. Tanpa menunggu rekan-rekannya, Hannes berlari lurus menuju Rena, dan orang-orang secara alami membuka jalan untuknya saat mereka melihatnya berlari. Hannes melawan genocider, teriak seorang pejalan kaki. Sepertinya sesuatu akan segera dimulai, kata yang lain dengan semangat. Ini Perang Dunia III, teriak yang ketiga. Akan menyenangkan untuk ditonton, komentar yang keempat. Ini semakin menarik, kata yang kelima. Hannes mengabaikan semua kebisingan itu dan tiba di hadapan Rena yang berdiri sendirian di alun-alun. Hai, panggil Hannes padanya. Meskipun dia telah berlari jauh dan berdiri di depannya, Rena bahkan tidak meliriknya, yang membuatnya frustrasi. Ada apa? Tanya Rena dengan nada datar. Aku perlu memberitahumu sesuatu. Hannes berusaha untuk tetap tenang. Dia telah berlatih banyak dengan teman-temannya dan levelnya meningkat cukup pesat. Mereka telah melatih keterampilan dalam game, kerja sama, dan bahkan melakukan pertemuan untuk merenungkan pertemuan mereka sebelumnya. Dia sangat yakin, aku pasti akan mengalahkanmu kali ini. Aku tidak akan kalah dalam acara ini, teriaknya penuh semangat. Dia mengatakannya, kata salah satu penonton. Hannes mendeklarasikan perang terhadap genocider. Seru yang lain. Ini festival, kata yang ketiga. Aku mengatakannya. Bagaimana? Apakah itu menakutkanmu? Aku tidak peduli dengan reaksi penonton, tapi aku benar-benar ingin mendapatkan sesuatu darinya, pikir Hannes dalam hati. Kali ini, tanya Rena.
Serius? Seru Hannes dengan tidak percaya. Hannes, kamu benar-benar tidak bisa mengingatku? Tanya salah satu penonton. Dia pasti bercanda, kata yang kedua. Hannes mungkin tampak seperti rumput baginya, kata yang ketiga sambil tertawa. Dia sangat imut, kata yang lain sambil tertawa terbahak-bahak. Bisakah kalian semua diam? Teriak Hannes. Penonton tampak terkejut dengan ledakan emosionalnya, tetapi mereka tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Sungguh menjengkelkan. Aku mengerti, jadi ini deklarasi perang. Aku akan mengingatnya, kata Rena akhirnya. Oh, baiklah. Kalau begitu, oke, kata Hannes. Tunggu, dia baru saja mengatakan, mengingat, sekarang. Dia benar-benar melakukannya. Ya, seru Hannes. Akhirnya, dia mengingatnya. Kamu sedikit aneh, kata Rena sebagai balasan terhadap teriakannya. Namun, Hannes tidak peduli, mereka akhirnya membuat kemajuan. Benar. Ingatlah, karena aku pasti akan mengalahkanmu. Teriak Hannes. Kalau begitu, sementara ini, kamu akan bermain denganku. Aku mengerti, kata Rena. Pernyataan itu sedikit membingungkan, dan Hannes hampir bertanya lebih lanjut, tetapi jendela permainan muncul di udara, mengganggu percakapan semua orang. Halo, para pemain. Kami dari tim manajemen di sini, kata seorang pria botak dari layar. Bos, tolong serius, kata salah satu orang di dekatnya. Apakah tim pengembangan ini baik-baik saja? Ini adalah acara resmi pertama. Kami merencanakan acara lain yang diadakan oleh Lord dari kota pemula, tapi itu harus dibatalkan, upsi, kata pria botak itu. Orang yang menyebabkan hal itu tanpa ragu adalah Rena, tapi dia hanya membalas dengan, oh, wow, seolah itu tidak mengganggu dirinya. Sungguh. Bagaimanapun, acara akan dimulai dalam 10 menit, dan kamu akan langsung dipindahkan ke peta acara, jadi harap bersiap, kata pria botak itu. Salah satu karyawan lain tampaknya mendorong pria botak itu keluar dari layar dan melanjutkan, bos, ini tidak cukup menjelaskan. Begitu acara dimulai, semua orang akan dipindahkan ke peta dalam posisi acak, meskipun party akan tetap bersama. Harap dicatat bahwa musuh mungkin dipindahkan langsung ke sisi kamu karena sifat acak dari proses ini. Juga, peta ini cukup besar, jadi kamu mungkin tidak bertemu semua pemain yang berpartisipasi sepanjang acara. Namun, setiap 30 menit, lokasi semua pemain akan ditampilkan di minimap kamu untuk waktu singkat. Tunggu, jadi acara ini bisa berakhir tanpa aku bertemu dengan Rena? Ini tidak mungkin. Juga, semakin tinggi kamu dalam peringkat karma faksi kamu, semakin sering posisi kamu akan ditampilkan di minimap, jadi pemain top harus mengharapkan untuk diserang terus-menerus. Aku mengerti, jadi aku harusnya mudah menemukan Rena karena karmanya yang sangat rendah. Itu saja. Silakan nikmati acara resmi pertama kami. Kamu menutupnya dengan sangat baik. Aku senang aku memiliki sekretaris yang hebat. Pria botak itu muncul di layar lagi untuk mengatakan itu sambil memeluk sekretaris yang disebutkan. Dan dia dipukul di perut segera setelah itu. Semoga sukses untuk semua orang. Dan dengan itu, siaran ditutup. Bos itu tampaknya agak. Tidak, yang lebih penting, aku pasti akan menemukanmu, jadi siapkan lehermu karena kamu tidak akan bisa melarikan diri. Teriak Hannes kepada genocider. Benarkah? Aku akan menunggu, kata Rena dengan senyum yang terasa seperti malaikat maut. Sesenyum seperti itu buruk untuk jantungku. Hannes hampir mengeluh tentang hal ini, tetapi penglihatannya menjadi putih dan teleportasi dimulai. Setelah teleportasi selesai, pemandangan di sekelilingnya menjadi jelas,
dan Hannes menyadari bahwa dia berada di tengah padang rumput yang luas. "Ya, yang itu genocider," seru seseorang di dekatnya sambil menunjuk ke arah Hannes. Di dekatnya, terdapat dua kelompok musuh. Beruntungnya, distribusi acak sudah menempatkan 3 kelompok dari faksi yang berbeda bersama-sama. "Hai, kita harus bergabung," kata salah satu anggota kelompok sambil melihat kelompok lainnya. Sementara mereka berdiskusi, Hannes melemparkan beberapa pecahan besi ke pria yang baru saja berbicara dan menusuk kepalanya, membunuhnya seketika. Lalu dia menggunakan fire magic pada kakinya untuk membuat jet propulsion dan melompat ke tengah kelompok mereka. "Pemimpin!" teriak salah satu musuh yang ada di dekatnya. Mereka belum bereaksi terhadap serangannya, jadi Hannes memanfaatkan kesempatan itu untuk membunuh pria yang tampaknya adalah penyembuh mereka dengan tendangan bulat ke lehernya. Jeritan kematiannya tampaknya akhirnya menyadarkan sisa anggota kelompok itu, sehingga penyihir mereka berbalik dan tampak mencoba mengeluarkan mantra. Tanpa memberinya kesempatan untuk menyelesaikannya, Hannes memegang lehernya dan kemudian menggunakan jet propulsion lagi, mendekat ke anggota lainnya dan memutarnya sebagai senjata sementara untuk menyerang mereka. Setelah itu, dia memasukkan salah satu bom asap beracun ke mulut penyihir itu dan melemparkannya sebagai bom hidup ke arah para pejuang musuh. Saat mereka kebingungan, Hannes membunuh penyihir lainnya dengan melemparkan pecahan besi ke lehernya sebelum dia menyelesaikan mantranya, dan kemudian menendang leher penyembuh terakhir mereka, membunuhnya juga. Dengan hanya beberapa pejuang yang tersisa, pemimpin kelompok yang tersisa berteriak, "Mundur!" Namun sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mundur, Hannes melemparkan bola besi ke kepala salah satu pedangannya, menghancurkannya sampai mati dan juga meledak, meninggalkan api dan asap beracun di sekelilingnya. Memanfaatkan kesempatan ini, Hannes meluncur maju sambil melemparkan lebih banyak pecahan besi dan jarum beracun ke titik-titik vital mereka. Kemudian, dia menggunakan tombak salah satu pejuang yang mati karena jarum untuk menusuk pengguna belati. Segera setelah itu, Hannes menggunakan tubuh pemanah tersebut sebagai pelindung dari penyihir lainnya dan kemudian menusuk kepalanya dengan belatinya. Setelah itu, Hannes melemparkan jarum ke pedang terakhir mereka yang sedang mencoba menyerangnya. Jarum itu menembus jantungnya dan membunuhnya seketika. "Kalian pasti bercanda," kata satu-satunya anggota yang tersisa, seorang penyihir. Akhirnya, Hannes melemparkan belati salah satu pengguna belati ke kepala penyihir tersebut dan dia pun tewas. "Dan sepertinya itu sudah selesai," kata Hannes. "Tidak bisa dihindari karena acara baru dimulai, tetapi ini belum cukup. Akan membosankan menunggu sampai orang yang mendeklarasikan perang melawannya datang, jadi mari kita bermain seperti rencana awalnya." Dan dengan itu, Hannes mulai melihat sekeliling padang rumput yang luas ini, meskipun dia tidak bisa menahan menghela napas melihat kehampaan yang indah di sekelilingnya. Selanjutnya adalah sudut pandang dari Hannes. "Bukankah sudah saatnya?" tanya Hannes kepada rekan timnya. "Mungkin," kata Clint, lalu memeriksa peta minimap. Mereka baru saja mengalahkan sebuah kelompok yang menyerang mereka, dan pertarungan baru saja selesai sekitar 30 menit setelah acara dimulai. "Oh, ini live," gumam Clint. Saat Hannes memeriksa minimap sesuai dengan yang dikatakan Clint, dia tidak bisa menahan rasa kecewa. "Dia jauh," katanya. "Ya," balas Rene. "Bukankah itu hal yang baik?" komentar Clint. Mengingat jarak antara area pegunungan tempat mereka berada, dan padang rumput tempat Rena berada. Apakah kita hanya akan mencapainya pada hari terakhir acara? Bahkan saat itu, waktunya masih akan ketat, bukan? Tanya Hannes kepada siapapun yang mau mendengarkan. "Itu kira-kira benar," jawab Rene, mengkonfirmasi pikiran tidak menyenangkan Hannes.
Luar biasa bahwa Genocider adalah satu-satunya yang menonjol sebanyak ini, bukan? Kata Mira dengan ceria. Tanda di peta begitu besar dan warnanya hitam pekat. Hanya perlu satu pandangan untuk mengenalinya, catat Cherry. Itu tidak baik. Aku harus segera bertemu dengannya. Mengingat betapa terkenal buruknya dia pasti akan terus diserang, yang mungkin membuatnya kelelahan secara mental, dan kemudian konsentrasinya bisa tergelincir, sehingga seseorang mungkin bisa mengalahkannya pada saat itu. Ayo cepat. Aku harus menjadi orang yang mengalahkannya. Teriak Hannes. Kurasa begitu. Kata Rine setengah hati. Sepertinya tidak ada jalan lain. Kata Eleanor sambil menghela napas. Balasan mereka sedikit mengganggu. Aku rasa tidak masalah. Aku juga punya sesuatu yang harus kukatakan padanya. Kata Cherry. Baiklah, mari kita lakukan. Aku tidak akan puas sampai aku menembaknya. Mira setuju dengan rencana tersebut. Kurasa tidak ada jalan keluar dari ini saat ini, kata Clint sambil menghela napas, tapi aku punya satu koreksi untuk dibuat. Bukan kamu yang akan mengalahkannya. Kita yang akan mengalahkan Rena. Mungkin aku tidak punya dendam seperti kamu, atau sesuatu yang harus dikatakan seperti Cherry, tapi kita tetap akan bekerja sama dalam hal ini. Ya, mari kita lakukan. Seru Hannes. Kami semua dikalahkan olehnya bersama-sama, jadi hanya adil jika kami mengalahkannya sebagai tim. Tunggu, aku tidak yakin aku mengerti maksudmu, Clint. Maksudku, kamu tidak punya dendam. Aku kira kita semua memiliki dendam terhadapnya. Tanya Rine, mengingat, bukankah dia yang seharusnya paling tidak puas dengan cara kami kalah? Daripada menyimpan dendam, aku lebih ingin nomor teleponnya. Kata Clint dengan jelas. Serius. Oh, begitu. Rine tampaknya terhibur. Kamu. Mira tampak marah. Hah? Cherry tampaknya belum memahami apa yang baru saja dikatakan. Kamu benar-benar yang terendah. Eleanor tampaknya telah kehilangan harapan pada Clint. Kupikir aku benar-benar tidak perlu terkejut dengan reaksi itu, kata Clint. Hannes mengerti bahwa Clint adalah seorang wanita, tetapi tetap saja, gadis itu. Tapi, yah, bukankah dia sangat imut? Tambah Clint. Hanya karena itu benar, tidak berarti itu baik. Bahkan Rine terkejut pada titik ini, tetapi Clint terus tertawa sambil mengincar Rena.